ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الإمام شمس الدين نصر المسكي رحمه الله تعالى إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يده في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه السر بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان أمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. وقال عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر من ذلك بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله العظيم وصدق الكريم ونحن على ذلك من الشكر الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama terhormati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para asatidz, para kiai yang mohon maaf tidak bisa satu persatu, namun tidak mengulas rahmat al-fakir pada beliau semua. Khusus yang ada di depan kita, Bapak Haji Mashkuri Qurtubi, Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Anwar, Kiai Haji Nasir Mansur, Ustaz Salihin dan lain sebagainya, Ustaz Mukhtar, Mumtaz Mukhtar ya. Selalu keliru ya. Baik, terkhusus Al-Mukarram Bataram, pembina dan sekaligus pendiri Yayasan Deljan Al-Maunah, Bapak Dr. Haji Mulyono beserta Umi Hajan Nining Rania. Juga tidak lupa ada Bapak anggota Dewan, baik provinsi maupun Kota Madya, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW RT semuanya yang hadir, hadirat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengingat waktu, insyaallah saya tidak akan berpanjang lebar. Yang pertama yang saya sampaikan setelah menjatuhkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Rasulullah SAW, maka pertama saya ingatkan diri saya dan kita semua, bahkan sekaligus berwasiat untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan jalan takwa kebahagiaan hakiki kita, keselamatan kita baik di dunia terlebih di akhirat nanti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, siang hari ini, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara yang mulia, yaitu peringatan Maulid Nabi SAW dan peletakan batu pertama Masjid Darussalam. Kedua acara ini sangat mulia, semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yang hadir khususnya kelak dihimpunkan kembali Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau beberapa hari yang lalu saya pernah menyampaikan di Masjid Deljan Al-Maunah mengenai hikmah Maulid Nabi SAW, maka saat ini mengapa kita harus mengingati Maulid Nabi SAW? Jawabannya tentu banyak. Di antaranya mengikuti para sahabat Rasulullah SAW, yaitu dalam rangka mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW tasliman katsira. Banyak cara untuk mengagungkan beliau. Salah satunya dengan memperingati maulidnya, karena di dalamnya diisi dengan pertama tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada anugerah yang paling besar, yang paling agung yang Allah karuniakan kepada kita selain diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Dan itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim dengan firman-Nya, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Kata Allah, sungguh Allah telah mengaruniakan anugerah yang sangat agung kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
tatkala dia mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW tasliman katsira, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang mensucikan jiwanya, yang mensucikan jiwanya dari kotoran syirik, kotoran kekufuran. Lalu kemudian membacakan, mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran Al-Karim, dan juga As-Sunnah. Wa in kanu min qablu fi dhal mubin, walaupun mereka sebelum itu dalam kesesatan yang nyata. Juga perlu kita ketahui bahwa tidak ada di antara umat ini yang mengagungkan Nabi sedahsyat para sahabatnya. Dan ini disifati oleh Urwah ibnu Mas'ud ketika beliau menyampaikan kepada kaumnya, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Hai kaum, kalau terjemahkan ke bahasa kita, wahai kaumku, wallahi laqad wufidtu 'alal muluk, demi Allah aku ini pernah menjadi duta untuk kerajaan-kerajaan yang ada, pernah diutus menjadi duta bagi kerajaan-kerajaan yang ada. Wufidtu ila Kaisar, aku pernah diutus menjadi duta kepada Raja Kaisar, wa ila Kisra, juga kepada Kisra, wa ila Najasyi, dan juga kepada Najasyi. In ra'aitu malikan qat, bahasa lainnya ma ra'aitu malikan qat, demi Allah aku tidak pernah menyaksikan, belum pernah menyaksikan seorang raja dimanapun yang pernah aku singgahi negerinya, yu'adzimuhu ashabuhu ma yu'adzimu ashabu Muhammadan sallallahu tasliman katsira, di mana rakyatnya, pengikutnya, para sahabatnya mengagungkan dia sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad SAW tasliman katsira. Lalu kemudian dia lanjutkan, idza tanakhama, apabila Muhammad meludah, illa waqa'a fi rajul yadin fi kaffi rajul minhu, melainkan ludahnya akan jatuh di tangan salah seorang di antara mereka. Artinya berebut, ikhwan. Fadalaka bihi wajhahu wa jildahu, lalu kemudian ludah beliau itu diusapkan ke wajah mereka, ke wajahnya, dan juga ke tubuhnya. Ini riwayat Imam Bukhari. Lalu kata beliau, wa idza amarahum bi amrin, apabila Muhammad memerintahkan kepada suatu urusan, ibtadaru amroh, mereka pasti akan segera menyegerakan perintahnya. Wa iya tawaddu'a, dan apabila beliau Rasulullah SAW berwudu, kana nas yaqtatiluna ala wudu'ihi, maka sahabat-sahabatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya akan berebut, nyaris berkelahi untuk memperebutkan bekas air wudunya alaihi salatu wassalam. Wa idza takallama, dan apabila beliau berbicara, khafadu aswatahum indahu, maka mereka pun langsung merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Wala yuhittuna an-nadhar ilaih, dan tidak ada seorang pun yang berani memandang Nabi dengan sebelah mata atau dengan memicingkan mata. Rawahul Bukhari. Inilah salah satu sikap para sahabat dalam mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kita yang saat ini tentunya terpaut sekian ratus tahun, bahkan 1000 tahun lebih, bagaimana cara kita mengagungkan Nabi SAW? Di antaranya dengan mengagungkan pada hari kelahirannya, memperingati hari kelahirannya, karena ini pun berdasar lahmin. Riwayat yang lain, fi baitil lahmin haitsu la Isa alaihi salam, engkau baru saja salat di Bethlehem, tempat di mana Nabi Isa dulu dilahirkan. Dari riwayat ini ulama mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan tanah dan juga kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan dalam Al-Qur'an dengan tegas dan jelas Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 33, termaktub ayatnya, wassalamu alayya yauma wulidtu, semoga kesejahteraan dilimpahkan atasku di hari kelahiranku, kata Nabi Isa. Lalu kemudian pendapat para ulama banyak sekali, di antaranya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena melihat beberapa riwayat, beliau menyatakan dalam kitabnya Iqtida'i Shiratal Mustaqim, fata'zimul maulid, adapun mengagungkan maulid Nabi, wattikhaduhu musiman, yang senantiasa diadakan setiap musim, setiap tahun, qad yaf'alu ba'dun nas, yang dikerjakan oleh sebagian umat ini, yakun lahu fihi ajrun azim,
maka orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala yang sangat agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Li husni qasdihi wa li ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Karena pertama, niatnya yang baik, tujuannya yang bagus, dan yang kedua karena mengagungkan Rasulullah Muhammad SAW tasliman katsira. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengapa kita harus beringat Maulid Nabi? Kita mengharap syafaatnya. Kita mengharap salat Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah nanti. Ingat Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur dan ini diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadrak. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan hadis ini adalah dhaif, palsu dan sebagainya, tapi lihat dalam riwayat yang lain. Di antara riwayat Abu Tabrani, sosok perawi yang statusnya muttaham ternyata tidak termaktub di sana. Sehingga hadis ini dianggap sahih oleh sebagian ulama dan layak menjadikan istidlal, yaitu tatkala Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan lama terhadap Adam alaihissalam. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam melakukan kesalahan di sorga, lalu beliau berdoa kepada Allah, faqala Rabbi. Adam pun berdoa kepada Allah, duhai Allah Tuhanku, as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Aku mohon kepada engkau dengan kemuliaannya Muhammad agar engkau berkenan mengampuni aku. Lalu Allah bertanya, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Wahai Adam, dari mana engkau tahu Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Qala, Adam pun menjawab, lama khalaqtani biyadi. Tatkala engkau ciptakan aku, wa nafakhta fi ruhi fi wa nafakhta ar-ruha fi fiyya. Lalu kemudian engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku dan setelah itu aku pun hidup. Rafa'tu ra'si, lalu kemudian aku angkat kepalaku, fara'aitu ala qa'amil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pada saat itu pula aku melihat pada tiang-tiang arash ini dalam sorga Bapak Ibu tertulis dengan jelas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad atas Allah. Fa'alimtu, maka dari situ aku tahu, aku faham, annaka lam tudif ila ismika, bahwa engkau tidak akan pernah menyandingkan sebuah nama kepada namamu, illa annahu ahabul khairki ilaik, melainkan aku yakin sosok si pemilik nama itu manusia yang paling engkau cintai. Apa jawab Allah? Qala sadaqta ya Adam. Engkau benar wahai Adam. Ud'uni bihaqqihi, maka berdoalah kepadaku dengan kemuliaannya. Laula Muhammadun ma khalaqtuka. Andai bukan karena Muhammad, engkau pun tidak akan aku ciptakan. Masyaallah hadirin rahimakumullah, lihat. Saya sampaikan tadi beberapa ulama kontroversi, tapi lihat jangan dari satu jalur periwayatannya saja. Bukan hanya satu perawi yang meriwayatkan ini. Ada banyak di antara Imam At-Tabrani dalam jam ausatnya. Di sana jelas ya, bahwa hadis ini dinyatakan layak untuk dijadikan istidlal, bahkan disahihkan oleh Imam Hakim dan juga Imam As-Suyuti dan kitab-kitabnya. Hadirin rahimakumullah, lalu kemudian kita juga berharap dengan kebahagiaan kita dalam peringati Maulid Nabi SAW, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub dalam surat Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, katakan Muhammad dengan karunia ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka dan atas utusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah mereka bergembira. Jadi dalam peringatan Maulid Nabi ini merupakan ekspresi kita, kegembiraan kita ya, yang kita tampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas diususnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Betapa tidak ikhwatal iman, seorang Abu Lahab saja. Lihat dan riwayat Imam Bukhari. Bahkan dibahas panjang lebar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bagaimana beliau dalam babun nikah kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan ketika Sayyidina Abbas paman Rasulullah SAW bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Sayyidina Abbas bertanya kepadanya, kaifa haluka? Riwayat yang lain, ma haluka? Bagaimana keadaan wahai Abu Lahab? Karena walau bagaimanapun Abu Lahab ini abangnya. Karena ada dari Sayyid Abdullah, ya, kemudian Hamzah kemudian Abu Lahab. Lalu kemudian kesananya Al-Abbas. Ini masih paman-paman Nabi. Al-Abbas bertanya, bagaimana keadaan wahai Abu Lahab? Setelah dia meninggal tentunya, apa jawab Abu Lahab? Ana finnar. Aku dalam keadaan tersiksa dalam neraka. Dapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala.
dapat diskon adab setiap hari Senin, yaitu dengan diberi air dari celah antara jempolnya, ibu jari tangannya dengan telunjuknya. Dia dapat menghisap air dari sana. Itu Allah berikan setiap hari Senin. Mengapa? Bi'ataki Thaibata lamma basyarti bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu aku dapatkan karena dulu aku pernah membebaskan budak hamba sahayaku yang bernama Thaibah tatkala ia memberi kabar gembira kepadaku bahwa Muhammad telah dilahirkan. Artinya kakak iparnya Sayyidah Aminah telah melahirkan seorang anak yang beri nama Muhammad. Aku bergembira, saking gembiranya langsung saat itu juga aku merdekakan dia. Ternyata itu berdampak. Yang aku rasakan saat ini, aku diberi keringanan karena kegembiraanku atas lahirkannya Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka seorang pakar hadis dari Suriah, dari Damaskus, Imam Nasiruddin Al-Dimashqi rahimahullah ta'ala, Al-Hafidh. Kalau julukan Al-Hafidh dalam hadis, pastinya 100.000 hadis lebih beliau hafal. Kata beliau, "Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallad." Kalau seorang kafir sekelas Abu Lahab ini saja, yang sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran dengan satu surat Al-Lahab, yang memvonis dia pasti kekal dalam neraka selamanya, ternyata mendapat keringanan dari Allah setiap hari Senin karena kegembiraan dilahirkan Muhammad SAW katsira. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf an suri Ahmad. Dia selalu mendapat keringanan setiap hari Senin, keringanan azab karena kegembiraan dia atas dilahirkan Muhammad. Famadhannu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Sekarang apa perkiraanmu? Apa pendapatmu? Apa pandanganmu terhadap seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah yang senantiasa bergembira atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW tasliman katsira. Dan Nabi ketika ditanya tentang puasa hari Senin dalam Sahih Muslim, "Mengapa Anda puasa hari Senin wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dzaka yaumul wulidtu fihi." Karena itu adalah hari kelahiranku. Riwayat yang lain, "Fihi wulidtu." Karena pada hari itulah aku dilahirkan. Jadi banyak sekali ikhwah pembahasan tentang ini yang disampaikan oleh para ulama kita. Namun apa hikmah yang bisa kita ambil? Setidaknya kita bisa mengambil sudut pandang dari Nabi Muhammad SAW tasliman katsira, dan akhlak beliau yang mulia, yang tentunya tidak mungkin dipaparkan secara detail pada kesempatan ini. Yang jelas dulu sahabat Nabi seperti dipaparkan oleh Urwah bin Mas'ud bagaimana para sahabat mengagungkan nabinya, dan beliau bersumpah tidak pernah aku lihat, karena beliau mengaku sudah pernah jadi utusan, jadi duta besar, jadi duta baik ke negara Persia, ke Kisra, ke Kaisar maupun ke Najasyi, pernah jadi duta ke negara-negara sekitar, ke raja-raja sekitar, tapi tidak pernah aku melihat sekalipun rakyat yang mengagungkan pimpinannya, sahabat yang mengagungkan pimpinannya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran.